Melanjutkan pertanyaan saya tadi, kalau seandainya kebijakan tidak populis, apakah masyarakat tetap akan memberikan atensi tersendiri buat Purbaya? Tapi sebelumnya kita akomodir. Teman-teman mahasiswa dari Pakuan, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, nama saya Ameisha Priski Salwa dari Universitas Pakuan, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Pengamatnya komunikasi, mahasiswanya komunikasi juga ini ya? Iya, saya mau bertanya, apakah gaya koboi beliau ini masih relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan yang menuntut untuk menuntut kolaborasi dan juga transparansi? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang pasti bukan ke saya, ke para narasumber. Pak ahli dulu boleh Pak? Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi gaya koboi Pak Purbaya ini kan bukan dibuat-buat, ini otentik. Jadi kita nggak bisa juga melarang dia kan, tidak ada undang-undang yang mengatur menteri harus gini-gini. Ini justru otentisitas ini yang memberikan kita keterbukaan gitu ya, langsung bisa mengakses informasi langsung dari Pak Menterinya. Dan gaya Pak Purbaya yang menurut saya dia memang sudah mempersiapkan diri sejak lama, karena dia kan memang orang ekonomi yang sudah bergabung di pemerintahan sudah cukup lama, jadi sudah paham betul apa yang akan dia lakukan. Jadi ketika dilantik oleh Pak Prabowo di hari pertama, dia udah langsung gaspol gitu ya. Sehingga dia tahu, oh ini problemnya di sini, di sini. Dan dia orang yang memang berbasis data. Jadi dia bukan orang yang kemudian koboi yang serampangan, bukan. Dia berbasis data yang kuat dan basis birokrasi yang cukup kuat. Dia tahu problem utama di birokrasi apa. Problem di birokrasi satu adalah misalnya inefisiensi. Kalau boleh dikatakan justru misalnya korupsi gitu sebenarnya ya, kebocoran. Itu problem utama di birokrasi dalam soal anggaran. Dia sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk efisiensi dan realokasi. Makanya dia dipertajam di situ. Itu kan bukan langkah dia sendiri sebetulnya. Dia hanya melakukan kepanjangan tangan, kepanjangan pikiran dari apa yang diinginkan oleh Prabowo. Makanya dia gerilya setiap kementerian kan, dia sisir semua. Justru kalau saya melihat Mas Andro, Mas Khalid ya, menarik kata birokrasi. Saya mendengar kata birokrasi dari Mas Khalid, justru itu salah satu sumber kekontrasan komunikasi Pak Purbaya. Pak Purbaya yang tadi lugas, kemudian koboi gitu ya, apa adanya, ini kan agak berseberangan dengan culture birokrasi yang tertata, rapi, tidak boleh bicara kalau belum ada hasil final. Nah, saya melihat salah satu sumber kontrasnya di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira menurut Mas Khalid dan mungkin juga nanti Prof Trubus nih, frustasi nggak tuh Pak Purbaya menghadapi culture birokrasi kita yang berseberangan dengan gaya leadershipnya? Saya memandang dan membaca Pak Purbaya 1 bulan ini, dia sedang mengkonten birokrasi yang lambat, birokrasi yang tua, birokrasi yang tidak lagi bisa bekerja. Dia justru ingin menyasar kepada birokrasi yang muda-muda dengan gaya bahasa, dan beliau itu kan yang suka itu Gen Z dan Gen A. Dan di PNS sekarang sudah banyak generasi-generasi muda. Saya pikir itu kekuatan Pak Purbaya nanti. Jadi gaya reformasi birokrasi yang dilakukan Purbaya adalah dengan menyentuh algoritma rasa itu kalau istilah kemarin itu ya. Jadi Gen Z dan Gen A yang ada di PNS, di Kemenq, di Ditjen Pajak maupun di Bea Cukai itu yang akan disentuh karena sejalan dengan gayanya Pak Purbaya. Jadi siap-siap saja birokrasi yang tua-tua untuk digeser oleh Pak Purbaya. Umumnya ya, birokrasi itu punya kekuatan budaya politik yang kuat juga. Ketika pemimpin ini agak berseberangan style kepemimpinannya dengan budaya birokrasi yang sudah mapan, terkadang ada pemimpin juga yang frustrasi dengan kondisi itu. Nah kira-kira saya pengen dengar dari Pak Trubus nih, kira-kira pernah ada success story nggak sih birokrasi berubah karena memang leadershipnya ini punya gaya kepemimpinan yang berbeda dengan culture yang sudah mapan itu, Prof? Kalau di Indonesia relatif sedikit ya, artinya misalnya
kehadiran Menteri Kesehatan. Kebetulan Menteri Kesehatan satu-satunya yang bukan dokter nyuntik gitu kan. Kalau dokter kan nyuntik biasanya gitu. Nah ini dokter. Jadi dia bisa mengubah itu. Karena dengan cara yang katakanlah berbeda dengan jabatan menteri sebelumnya yang di Kementerian Kesehatan. Tetapi ini kecil, yang lainnya kan umumnya cara berpikirnya adalah ini seragam gitu kan, seragam sama. Nah kedua terkait dengan kolaborasi, ini pertanyaan Mbaknya ini agak berat. Kenapa? Karena kita lihat misalnya pada kasus beliau menyatakan besok tahun depan itu 2026 itu tidak akan ada kenaikan cukai rokok 57%. Dia katakan katakan Pak Purbaya, Fir'aun lu 57%. Tega banget gitu ya. Tega banget itu. Nah, akhirnya dampaknya adalah rokok selundupan yang begitu banyak di Indonesia itu. Ini kan sesuatu yang sesungguhnya maknanya ya, meaning yang ditangkap adalah bahwa harus ada perubahan. Bagaimana kemudian agar jangan 57% tapi diturunkan gitu kan, diturunkan agar industri-industri rokok yang terakhir gudang garam mem-PHK karyawan itu tidak terulang kembali. Dan di satu sisi sekarang tidak anti rokok, malah tembakau lagi. Tembakau menyasar ke ini petani tembakau. Kita harus berpikir dong, masa yang namanya tembakau, nggak mungkin tembakau diciptakan Gusti Allah hanya untuk jadi rokok. Kan itu mesti itu ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Harusnya itu yang di-create untuk kemajuan bangsa. Seperti orang mengatakan Pak Wapres kalau nggak salah itu, kita ekspor namanya kemenyan. Kemenyan harus di ini. Tapi orang mengatakan kemenyan itu kaitannya dengan sirek lah, dengan unjang setan lah, dengan ini. Padahal kemenyan itu wangi-wangi yang digunakan untuk Gucci, untuk Dior, untuk ini yang seolah-olah harus itu diolah untuk penyerap tenaga kerja. Jadi dalam hal ini Pak Purbaya agak berat berhadapan kolaborasinya dengan kementerian lembaga yang cara berpikirnya masih kategori ya memang ini belum progresif ya. Jadi itu aja. Tapi ini menantang arus yang sudah ada dalam sistem, Bapak? Apakah ini menantang arus yang sudah terbentuk di dalam sistem? Ya. Karena itu tadi disampaikan oleh Bung Emrus itu ada dekonstruksi. Kan itu kan membongkar segala sesuatu yang sebenarnya selama ini sudah membudaya, tapi bukan pengertian membudaya ini ya, tapi sudah kaku memang. Karena birokrasi kita birokrasi model Weber, di mana segala sesuatu itu garisnya komando perintah. Itu aja, kalau nggak ada perintah dia nggak jalan, tetap aja bubar sendiri-sendiri begitu. Saya kira saya setuju dengan Pak Trubus. Kali ini setuju ya Bang ya? Setuju saya bahwa memang sudah ada kekakuan di dalam birokrasi kita. Dari sudut komunikasi paling gampang melihatnya Bu Leli. Ada perintah, ada petunjuk, ada arahan. Tidak pernah anak buah berani menyatakan suatu kreativitas inovatif dan lain-lain. Tidak berani berbeda dengan menterinya. Begitu. Jadi sudah sangat kaku. Oleh karena itulah, maka kalau pertanyaannya kolaborasi, itu bisa kita lihat dari dua hal. Kolaborasi dalam pengertian negatif, gitu ya, ada petunjuk, ada arahan dan lain-lain sebagainya. Akhir-akhirnya ujungnya ke kantong, kan begitu. Tapi dalam kolaborasi dalam arti membongkar dulu, baru diperbaiki, lalu munculkan kolaborasi yang positif. Begitu. Karena sesungguhnya, coba dicek ke semua instansi, kolaborasi yang produktifkah yang terjadi saat ini, atau kolaborasi yang sudah mapan, yang bisa merugikan dalam pelayanan publik. Coba dicek di semua kementerian. Menurut saya, sampai sekarang itu masih kolaborasi yang status quo, belum ada perubahan. Oleh karena itulah sosok Purbaya sebagai sosok yang mendobrak kemapanan itu. Tetapi Prof tadi mengatakan bahwa suatu sosok yang unik, menurut saya tidak dia saja. Banyak sosok tokoh kita yang unik, yang autentik, yaitu Ahok, Ganjar Pranowo, Jokowi pada periode pertama, dia unik, iya betul. Ya pada periode pertama, periode kedua yang saya termasuk yang kecewa. Begitu, demikian. Iya, Andro. Iya, jadi memang ketika ingin melihat gebrakan yang dilakukan seseorang dalam sebuah sistem, biasanya orang masuk ke dalam sistem itu tidak ada yang bisa merubah sistem.
Yang ada adalah dia terseret ke dalam sistem. Nah, ini apa yang dilakukan Purbaya kan didukung oleh Pak Prabowo. Masalahnya di sana loh. Kalau bukan tidak didukung, maka dia akan kalah oleh orang arus di bawahnya, nggak mau kerja nih. Padahal memang dalam sebuah birokrasi itu kan ada yang asal bapak senang gitu, asal gua senang, asal mak senang kalau pemimpinnya perempuan gitu loh. Bentar Bang, dikit lagi. Biar takut saya lupa. Bukannya menteri itu semua juga orang Prabowo, Bu? Nah, dan perintah Prabowo, kenapa menteri lain tidak melakukan seperti Pak Purbaya lakukan? Pak Purbaya kan dengan tindakan yang berbeda tadi didukung oleh Pak Prabowo. Yang lain tidak menemukan ciri khas tersendiri dalam kepemimpinan. Saya pernah mewawancarai Kwi Kian-gi. Waktu itu dia mengatakan bahwa Mbak Lely, saya melihat politik itu seperti hitam dan putih. Tidak ada abu-abunya. Tapi ternyata dalam politik itu lebih banyak wilayah abu-abunya. Dan saya harus memainkan semua hal itu. Saya aduk menjadi satu dan saya tidak sanggup karena saya sendirian. Karena waktu itu tidak didukung oleh yang di atas kata dia. Kata dia ya. Nah artinya sekarang kan Pak Purbaya nyaman karena Pak Prabowo kan sikapnya sangat mendukung gitu loh. Apa yang dia lakukan, terobosan dia nggak marah tuh, bahkan menjadi kelucuan di publik ketika dia telat datang disuruh push up, dia lalu pura-pura seolah-olah pingin push up, oh jangan langsung dipukul bahunya. Jadi keakraban. Jadi pemimpin itu memang sangat situasional ya sifatnya. Tapi dia juga harus fleksibilitas dan adaptabilitas. Adaptif terhadap ke atas juga ke bawah gitu loh. Oke. Itu yang saya tahu. Prof, Perdana, tidak akan terbawa arus di birokrasi yang sudah eksis selama ini. Ya, ini kita kembali lagi ke topik utama kata-kata koboi. Ya, jadi kalau saya amati ada 3 poin kenapa dia disebut koboi. Pertama, lugas dan jujur. Itu persepsi yang ditangkap oleh masyarakat. Yang kedua, tidak bertele-tele, straight to the point kalau bicara. Berikutnya adalah tidak terlalu mengindahkan protokoler. Nah ini mungkin generasi muda sekarang, Gen Z dan lain sebagainya, ini sangat menyukai hal-hal seperti ini. Kita sudah jenuh dengan teknokratis, birokratis yang bertele-tele, hanya melatih public speaking belaka tanpa ada isi. Nah ini ada suatu perubahan. Dampaknya apa? Ada 2 hal. Ini juga terkait kenapa saya kasih 9,7. Yang pertama adalah kredibilitas pemerintah dan DPR terutama yang sudah di titik nadir kembali terbangun. Berikutnya adalah harapan. Ya, munculnya harapan, munculnya ekspektasi. Tadi para profesor sudah mengatakan beberapa teori, mungkin saya juga sedikit menyinggung. Ada 2 teori sekurang-kurangnya, teori of behavioral economics. Ya, di situ adalah sebuah teori bagaimana sebuah optimisme jika dibangun itu akan mendrive pertumbuhan perekonomian. Yang kedua akan muncul yang namanya juga rational expectation. Apa yang dilakukan Purbaya saat ini itu akan memberikan ekspektasi buat ke depan. Itu hanya sekedar teori, boleh kita jajal. Cobalah main-main sekarang ke mall. Atau lihat okupansi rate hotel-hotel. Atau kita jajal nanti Nataru, ya Natal Tahun Baru. Seperti apa penuhnya. Itu karena orang sudah karena optimis dan punya ekspektasi tinggi terhadap Purbaya, terhadap ekonomi Prabowonomics ini. Itu Pak, Prof, kalau seandainya ekspektasinya terlalu tinggi, gaya komunikasinya sangat terbuka, apakah bisa berdampak jadi bumerang buat yang bersangkutan? Bisa tidak, bisa iya. Ya, tapi kalau saya lihat timnya Purbaya ini khususnya kan seperti tadi dikatakan oleh Pak Alit bahwa dia itu bertindak berdasarkan fakta dan data. Ya, coba sekarang kita lihat, ketika akhir Agustus posisi kepercayaan kepada masyarakat itu di titik terendah. Tapi sekarang sudah rebound, sudah kembali lagi, sudah dalam posisi area stabil. Nah ini peluang bagi Purbaya untuk melakukan reformasi perekonomian ke depannya. Memang betul yang dikatakan Pak Trubus, ini kita belum bicara output. Ya, kini masih tataran harapan, tataran ekspektasi. Tapi semuanya sudah by design, by data, by fakta, ya.
Lalu juga saya lihat Kementerian Koperasi yang tadinya tersendat-sendat pembiayaannya, tadi Bapak Zulkifli Hasan ya, mengatakan hanya dalam 1-2 hari urusan beres. Ya kan? 200T ke Bank Himbara. Betul. Andro, Betul. jadi memang yang kita tunggu dalam sikap koboi ini adalah dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Karena cerita tentang koboi itu, kalau kita ingat cerita tentang Robin Hood gitu ya dari Amerika, itu kan bagaimana Robin Hood itu mengambil dari yang kaya lalu memberi kepada yang miskin gitu loh. Dia merampok sih memang. Dalam hal ini kita ingin bahwa Purbaya ini dengan segala tindakan politiknya, karena kebijakan dia itu adalah tindakan politik, dia bisa loh mengelola anggaran-anggaran negara ini yang kita menurut kita mubazir itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Sehingga rakyat juga akan terus mendukungnya. Pak Prabowo bangga dengan program-programnya yang bisa dieksekusi oleh Purbaya gitu loh. Nah artinya jadi tidak ingin kita melihat sikap kekoboi-koboyannya itu ya terus berlanjut tanpa realisasi yang berdampak. Jadi dampak itu yang lebih kita inginkan. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di sekelilingnya bukan ABS asal Pak Purbaya senang gitu ya. Tapi memang betul-betul bisa Pak, omongan Bapak ini belum direalisasikan loh, ayo segera yang ini dulu misalnya gitu. Ini kan kebanyakan yang di bawahnya takut, tadi kata Bang Andika, birokrasi itu takut banget sama atasannya. Makanya kalau ada kepala daerah itu berdiri di bawahnya itu ya, kepala biro, sekda bahkan, itu berdirinya seperti orang ketakutan loh, enggak kayak kita bisa masuk kantong di tangan. Tapi yang di bawahnya tuh berdirinya aja nutupin depan itu loh. Nah karena dia takut untuk bersuara. Nah saya kira dengan sikapnya yang koboi dia harus memberi ruang kepada bawahannya untuk bisa bersikap sama dengan dia. Ayo ngomong, apa saran Anda terhadap kebijakan saya? Saya kira itu. Pak Trubus, sepertinya Purbaya betul-betul dikasih karpet merah, geraknya sangat leluasa karena semuanya dilaporkan langsung ke Presiden. Tidak takut dengan kementerian atau lembaga lain. Sesaat lagi kita harus jeda di Catatan Demokrasi.